tak akan ada jalan keluar untuk Kapolri saat ini. Advokat seluruh Indonesia siap dampingi Munarman. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan, memberi jasa hukum sebagai seorang advokat. Polisi mengeluarkan beberapa bantahan, Pak. Misalnya mereka mengatakan ini sudah sesuai prosedur karena sebenarnya pada tanggal 20 April itu sudah dilakukan gelar perkara dan kemudian terbit surat perintah penahanan. Dan menurut polisi itu diberikan kepada pihak keluarga, dalam hal ini adalah istri dari Pak Munarman ketika datang untuk melakukan penangkapan. Nah, pertanyaan saya, Pak, satu, apakah yang namanya gelar perkara itu harus diketahui oleh publik, Pak? Karena sampai saat ini kita nggak mendengar yang gelar perkara tanggal 20, itu satu. Yang kedua, apakah surat penangkapan itu tidak diserahkan sebelumnya? Artinya di hari H saat orang mau ditangkap itu baru diserahkan, itu sesuai dengan prosedur? Ya, kalau kita melihat hukum acara pidana ya, tapi memang untuk acara terorisme ini memang dia tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, walaupun juga ada yang bersifat khusus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme itu, bahwa memang dia lebih eksesif ya, artinya unsur penangkapan lebih lama, 7 hari, panjang bisa sampai 21 hari, kemudian sebenarnya kalau di kejahatan yang biasa adalah 1 hari untuk penangkapan, setelah itu harus diputuskan dia sebagai tersangka atau dikembalikan sebagai warga biasa ya. Jadi yang pertama yang diperjelas itu deliknya apa. Kalau ada gelar perkara, gelar perkara tidak harus terbuka untuk umum. Namun yang terpenting harus memenuhi kaidah due process of law. Bukan semata-mata ingin mengkriminalisasi, ingin memviktimisasi, namun tanpa dasar hukum, alias tanpa dalil yang kuat. Jadi yang mau terbuka ataupun tutup itu kewenangan dari kepolisian. Yang penting itu betul tidak ada unsur delik pidana di situ, terpenuhi tidak deliknya. Ini betul-betul ada unsur terpenuhi, atau jangan-jangan tadi trial by opinion, atau ada kepentingan-kepentingan sifat non hukum, katakanlah kepentingan politik atau kepentingan sifatnya non judicial. Ini yang tidak kita harapkan. Kemudian ya perintah penahanan, penangkapan ya harus ditunjukkan ya kan. Kecuali kalau sifatnya misalnya terdakwa atau tersangka melawan atau melarikan diri atau melawan, maka bisa ada upaya paksa yang sifatnya juga tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM. Ini kalau dalam kondisi yang tersangka tidak melawan, dan dia juga kooperatif, dia bekerja sama dengan pihak penyelidik, sepatutnya
harus berlangsung sesuai dengan aturan KUHP dan tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka untuk tidak mendapatkan istilah ada apalagi kita sudah meratifikasi Konvensi Against Torture, Konvensi Against Torture, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment sejak tahun 98. Konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang tidak bermartabat dan merendahkan martabat kemanusiaan itu sudah kita ratifikasi sejak tahun 98. Maka sudah jelas dalilnya bahwa orang tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang, apalagi dia belum jadi terpidana. Ini kan masih levelnya ya tersangka lah gitu, tersangka atau terduga, nanti membuktikan ya di pengadilan. Syaratnya pengadilan harus fair dan imparsial begitu, bukan semata-mata trial by opinion, trial by press. Pernyataan hukum Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat nomor 03 PH /DPP /LBH Pelita Umat /4/2021 tentang hentikan kriminalisasi ajaran Islam dan aktivisnya. Tim Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menyatakan menyita sejumlah buku bertema jihad saat menangkap Munarman di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, DPP LBH Pelita Umat memberikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Inkes Densus 88 Anti Teror tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan dua kekuatan alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Kedua, bahwa karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan Inkes calon tersangka, maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ketiga, bahwa kami protes keras terhadap pernyataan sejumlah buku yang bertema jihad, terlebih lagi kemudian dipublikasikan ke media dan publik. Hal ini dikhawatirkan berpotensi terjadi kriminalisasi istilah dan ajaran Islam, yaitu jihad. Istilah jihad banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, bahwa kami mendorong agar proses penegakan hukum dipisahkan dari politik. Kami berpendapat bahwa menyita buku-buku bertema jihad dan menampilkan ke hadapan media dan publik adalah tampak seperti tindakan politik. Apa hubungannya antara tindakan pidana dengan buku tersebut? Kami patut menduga sedang ada upaya membangun narasi buku-buku jihad inspirator teroris sehingga berujung pada stigmatisasi alienasi ajaran Islam, yaitu jihad. Kelima, bahwa adanya kriminalisasi dan monsterisasi jihad membuat orang takut terhadap sesuatu yang seharusnya tidak ditakutkan. Dikhawatirkan terjadinya kecenderungan tidak akan berani menjelaskan terkait jihad, sebab ketika membahas seolah-olah seorang penjahat atau teroris dan dituduh orang-orang yang cenderung berpikiran ISIS. Keenam, kami menyeru kepada para praktisi hukum, para advokat, para ahli hukum, kemudian para alim ulama dan masyarakat untuk kemudian terus melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengkriminalkan ajaran Islam dan aktivisnya. Pengacara Munarman protes kliennya ditangkap sebelum dijadikan tersangka. Pengacara mantan petinggi Front Pembela Islam Munarman, Aziz Yanuar, mempertanyakan penangkapan kliennya. Munarman ditangkap sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan tersangka itu tidak pernah ada sebelumnya. Kita dari keluarga tidak pernah menerima penetapan tersangka sebelum penangkapan, kata Aziz. Aziz mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme menegaskan polisi harus memanggil Munarman terlebih dahulu sebelum melakukan penahanan. Proses juga baru bisa dilakukan setelah polisi menetapkan Munarman sebagai tersangka. Kita itu kadang tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada yang tidak benar kita ingatkan. Ini bentuk kecintaan kita terhadap NKRI, aparat penegak hukum, ujar Aziz. Peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, membantah pernyataan Aziz. Menurutnya, penangkapan dan penahanan dalam kasus teroris tidak perlu menunggu pemanggilan maupun penetapan tersangka. Terkait dengan pemanggilan dan lain-lain, saya tidak sepakat. Pemanggilan itu tentunya bisa diabaikan oleh kepolisian, mungkin dengan pertimbangan khusus. Kalau dipanggil bisa melarikan diri, ujar Bambang. Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan in case calon tersangka, maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.